Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita dan mohon maaf akan keterlambatan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter yang bertugas di GPIB Jemaat Sion mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Minggu Advent kedua. Tema minggu ini adalah gereja yang peka dalam menyikapi masalah sosial. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan bagi warga sidi jemaat, dan pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Angelin Rumayar STH. Pada masa Minggu Advent 2, kita bersyukur atas kasih Allah dalam hidup ini. Bersyukur karena masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam diri serta keluarga kita. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita di luar sana yang hidup dalam kelemahan dan kekurangan? Marilah berjalan bersama dan merangkul saudara-saudara kita dalam kasih Allah demi kemuliaan namanya. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Ia menyatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat besar. Mereka yang di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing 2 Yohanes 1 ayat 6 mengatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita mengaku akan dosa-dosa kita. Meskipun diciptakan Allah dengan amat baik, nyatanya dunia saat ini terkungkung oleh masalah-masalah karena ulah manusia sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, sebagai gerejamu yang diutus untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, sebagai saksi akan Kristus, akan kasih Kristus, tetapi kami hadir tanpa membawa solusi. Sebaliknya kami sering lupa akan tugas panggilan, tanggung jawab, dan enggan bertenggang rasa menghadapi semua isu yang. Karena itu, ya Tuhan, kami mohon ampunan-Mu. Ku
Saudara-saudara, Allah sangatlah menyayangi dan peduli akan hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh bersedia bertobat dan siap diperbaharui, maka dengarlah berita anugerah pengampunan dari Allah seperti tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 39 yang menyatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat disilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersama memohon bimbingan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, penyertaan dan pemeliharaanmu, Tuhan telah mempersatukan dan telah mempersekutukan kami di dalam kekudusan bait-Mu, menikmati hari yang baru di minggu pelayanan, minggu Advent kedua.
Kami percaya bahwa kekuatan, janji dan harapan senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan ketika kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus Tuhan, kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Kuasailah hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mendalami dan melakukan kekayaan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari surat 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ke 6. Dari 2 Yohanes pertama ayat 1 sampai ke 6 yang menyatakan, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulainya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat disilakan duduk. Shalom. Saudara-saudara, sangat bersyukur dan bersukacita tentu kita ada dan bersama di Minggu Advent kedua dalam rangkaian pada hari ini juga kita bersama akan mengikuti perjamuan kudus akhir tahun. Tanpa terasa kita sudah akan mengakhiri tahun 2022. Tanpa terasa kita sudah bisa melewati hari demi hari, bulan demi bulan, dan kita sekarang sudah berada di bulan ke-12 di tahun 2022. Anugerah
yang kita katakan anugerah, yang kita nyatakan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran yang disampaikan oleh Kristus di dalam kehidupan iman. Ajaran itu adalah kasih. Dalam amanat hidup baru dikatakan bahwa hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Penegasan kasih ini diangkat kembali dan ditulis kembali kepada jemaat dalam konteks bacaan 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dan selanjutnya, yang mengatasnamakan seorang penatua dan menyampaikan tulisan ini kepada seorang ibu yang digambarkan adalah jemaat, bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam persekutuan jemaat itu. Dan kalau kita mengamati, kita mencermati apa yang terjadi itu, ternyata ada pertikaian yang terjadi disebabkan oleh karena penyesatan ajaran yang dimunculkan, sehingga muncullah berbagai ketegangan-ketegangan di dalam persekutuan jemaat. Dan ketegangan itu akhirnya membawa persekutuan itu tidak ada dalam damai sejahtera. Akhirnya membawa persekutuan itu juga dalam perselisihan. Terjadilah saling menghakimi, terjadilah juga saling membenarkan, dan terjadilah juga masing-masing merasa bahwa kehidupan mereka paling benar dan juga kehidupan orang lain tidak benar. Ketegangan-ketegangan ini tentu membuat mereka sebagai jemaat yang disebut sebagai pengikut Yesus Kristus juga terganggu. Oleh sebab itu seorang penulis ini mengabarkan dan menulis catatan-catatan penting bagi mereka, bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang di dalamnya menjalankan amanat, kehidupan yang di dalamnya juga melakukan amanat, dan amanat yang dilakukan itu adalah amanat yang diamanatkan oleh Kristus Yesus. Bicara tentang kasih. Bapak Ibu saudara-saudara, adapun tema kita pada hari ini, gereja yang peka dalam menyikapi masalah sosial. Masalah-masalah yang terjadi di luar persekutuan kita itu begitu banyak. Mungkin melalui media televisi, melalui media koran ataupun sosmed, Facebook dan lain-lain, bahwa marak terjadi berbagai kekerasan-kekerasan terkait kekerasan bagi kaum perempuan, anak-anak, dan juga kekerasan-kekerasan yang bersifat dalam mentalitas, dan juga kekerasan-kekerasan yang mengakibatkan adanya tekanan-tekanan kehidupan yang dialami oleh banyak orang. Tanpa kita pungkiri, tanpa kita sadari, hal seperti itu, bukankah itu ada juga di dalam persekutuan kita? Mungkin ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Tapi kita berharap bahwa situasi yang seperti itu tidak terjadi bagi kita, karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang setia. Kita adalah orang-orang yang peka, kita adalah orang-orang yang peduli, kita adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk dapat membaca situasi. Kita adalah orang-orang yang memiliki akan kemampuan yang selalu dianugerahkan Tuhan, yaitu hikmat
dan kebijaksanaan. Hal yang kedua yang disoroti di dalam konteks kita pada pagi hari ini adalah bagaimana sekelompok jemaat atau sebagian jemaat di dalamnya tentu mereka walaupun dalam situasi seperti itu mereka tidak tetap terus berada dipengaruhi oleh situasi, tetapi mereka melawan situasi. Hidup mereka dipenuhi sukacita. Hidup mereka juga tetap menggambarkan bahwa sikap hidupnya selalu ada di dalam kebenaran. Artinya banyak juga di antara mereka yang tetap bertahan dalam kebenaran iman. Mereka tetap mempertahankan apa yang menjadi perintah Bapa terhadap Kristus dan apa yang menjadi perintah Kristus terhadap diri mereka, yaitu hidup saling mengasihi. Nah, saudara-saudara, ketika kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mengarahkan hati, pikiran, dan perasaan kita, di mana kita akan duduk bersama di dalam meja perjamuan dengan Tuhan. Roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darahnya yang telah dikorbankannya. Karena apa? Karena kepedulian. Karena Allah peduli dengan manusia. Karena Kristus peduli dengan manusia. Sehingga Allah mengorbankan diri Yesus Kristus agar kita memiliki pengampunan dan keselamatan. Wujud kasih itu dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Wujud kasih itu juga diimplementasikan dalam wujud sikap hidup kita ketika kita akan duduk bersama dengan orang lain, bersama dengan saudara-saudara kita yang seiman, dan bersama dengan tubuh dan darah Yesus Kristus yang adalah kasih itu. Mengingatkan kita bahwa harapan, kepastian, oleh karena kepedulian, oleh karena kepekaan itu, mewujudkan satu sikap, mewujudkan satu tindakan bahwa kita siap, bahwa kita benar-benar dipersiapkan untuk mau hidup bergandeng tangan erat. Kita hidup dalam sebuah persekutuan yang di dalamnya tentu kita hidup berdasarkan perintah dan amanat yang dipercayakan Tuhan bagi kita, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, minggu kedua ini, minggu Advent ini, titik temanya adalah kasih. Mempersiapkan kita memasuki dan juga mengevaluasi diri kita bahwa begitu besar kasih Allah dalam dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari persembahkan diri kita untuk siap melakukan perbuatan kasih Tuhan itu, siap untuk mewujudkan kasih itu, untuk mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, dalam kepedulian kita,
dalam kepekaan kita, sehingga kita pun dilayakkan untuk duduk bersama dalam meja perjamuan Tuhan. Mengosongkan hati kita dikuasai dengan kasih. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi benci, tapi yang ada di dalam kita adalah sukacita karena kasih yang telah membuat kita, mengikatkan kita, yang mengeratkan kita, sehingga hidup kita pun beroleh hati yang bijaksana. Saya mengatakan bahwa kasih itu adalah Kristus, dan Kristus diwujudkan dalam sikap hidup kita. Kasih itu bukan sekedar kita percaya saja, tapi kasih itu adalah sebuah bentuk perbuatan yang dapat kita nyatakan sebagai jawaban iman dan percaya kita. Tuhan Yesus melayakkan kita, dan Tuhan Yesus pun mengumpulkan kita dalam perjamuannya. Marilah kita ikut bersama-sama untuk memberitakan karya kebesaran, karya keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita dalam setiap hidup pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Dengarlah penetapan sakramen perjamuan sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara-saudara, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus. Di dalamnya kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini
sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Jemaat Tuhan, mari kita bersyukur kepada Allah Tritunggal di dalam doa syukur agung. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Kau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran kasih-Mu di dunia. Kau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur, menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas, menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi dan para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan tempat, dan yang di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladan-Mu, serta membawa damai sejahtera kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan kami umat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi dari Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat disilakan duduk. Jemaat Tuhan, diberitahukan sebelum kita akan memasuki meja perjamuan kudus, jemaat dipersilakan membawa persembahan perjamuan kudus yang sudah ada di depan, di kanan dan di sebelah kiri saya. Tuhan besertamu. Arahkanlah hatimu,
Marilah mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Jemaat Tuhan, marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Saudaraku, roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah.
jemaat yang di rumah dan saudara-saudaraku, makanlah. Ingat serta percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosa dan keselamatan kita. Amin. Pakai untuk pengucap adalah persekutuan dengan darah ambillah. Dan bagikanlah. Minumlah, ingat serta percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Amin. Silakan berdiri. Silakan kembali ke tempat.
karena segala sesuatu telah tersedia. Saudara-saudaraku, roti yang dipecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah bagikanlah.
Makanlah. Bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosa dan keselamatan kita. Dalam cawan yang dengan bagikanlah. Minumlah. Percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan bagi pengampunan dosa kita dan untuk keselamatan kita. Amin. Silakan berdiri. Belum. Bisa keberapa berdua? Lihat. Nanti beda terakhir. Taruh situ. Yang ada di dunia ini. Jangan pakai satu tempat yang baru. Jemaat Tuhan, marilah karena
sesuatu telah tersedia. Saudaraku, dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah. Bagikanlah. Makanlah, ingat serta percayalah bahwa tubuh kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosa dan untuk keselamatan kita. Amin. Untuk pengucapan syukur ini adalah persekutuan darah Yesus Kristus. Ambillah.
dan bagikanlah. Minumlah, ingat serta percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan untuk keselamatan kita. Amin. Jemaat Tuhan disilakan berdiri dan kembali ke tempat. Kayaknya cukup. Pak, Bapak berarti nama ganti dari tempat sana, Pak. Ganti yang Pak. Tuhan, marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Informasikan ini terakhir bagi Bapak Ibu. Kalau sudah semua, kita akan lanjutkan untuk meja terakhir.
Saudara-saudaraku, roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah. Dan bagikanlah. Makanlah, ingat serta percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosa dan untuk keselamatan kita. Amin. Anggur dalam cawan minuman yang kita pakai untuk pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Ambillah. Bagikanlah. Minumlah, ingat serta percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan
bagi pengampunan dosa dan untuk keselamatan kita. Amin. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Silakan berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa.
Segala pujian kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Ketika Tuhan melayakkan kami untuk dapat mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami telah dikenyangkan oleh roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, yang telah memampukan kami. Dalam pengharapan ada sukacita, dalam janji Tuhan Engkau berkarya dan menyertai serta memberkati kami secara pribadi dalam kehidupan keluarga, pekerjaan dan usaha-usaha kami. Terima kasih ya Tuhan bagi anak-anak kami yang sedang melanjutkan studi mereka. Tuhan juga memberkati. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan yang terbaik. Anugerahkanlah sukacita, kedamaian dalam setiap persekutuan kami. Kami percaya di dalam kuasa Tuhan, Kau memampukan kami untuk tetap bersyukur, memuliakan Tuhan, mewartakan, mewujudkan cinta kasih Tuhan dimanapun kami berada. Kami akan mempersiapkan diri untuk merayakan akan Natal Yesus Kristus. Engkaulah Allah sumber kekuatan, sukacita yang tak senantiasa setia memberkati kami, sehingga kami dapat melewati hari-hari kami dengan iman dan pengharapan kami bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai dan memberkati kami. Berkatilah seluruh pelayanan GPIB Jemaat Sion, presbiter, para pendeta, pengurus genampal, pelkat, unit-unit misioner, dan panitia, khususnya panitia Natal. Biarlah Tuhan memberkati segala karya, segala topangan dana. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati jemaat-Mu, agar dengan berkat-Mu mereka dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan melalui persembahan persepuluhan, pengucapan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan selalu memberkati umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi mereka yang lemah karena sakit, yang masih dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati. Secara khusus Ibu Tres Nurwe, Ibu Paulani Swin, Ibu Dora Mardiana Sipahutar, Ibu Yohana, Diaken Flora Elizabeth Makaminan, Ibu Heni Rantung, Ibu Mardiana Sulastri, Ibu Finis Hasi Tompol, dan Bapak Jandi Thomas Suhendra. Mereka tetap berpengharapan kasih kuasa Tuhan memberkati dan menganugerahkan kepulihan, bahkan kesehatan yang sempurna. Kami yang bersyukur, kami yang bersukacita karena berkat-berkat Tuhan. Biarlah Tuhan juga menyertai kami. Secara pribadi di dalam 1 tahun Tuhan tambahkan usia kelahiran dan juga dalam usia perkawinan. Biarlah itu menjadi ungkapan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua pelayanan kami, hamba-Mu, bersama dengan seluruh presbiter yang bertugas dan melayani dalam pelayanan perjamuan kudus. Seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan juga memberkati, kesehatan Tuhan selalu anugerahkan bagi mereka. Begitu juga mereka yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan juga memberkati. Kami hamba-Mu bersama dengan pemandu lagu, organis, dan juga petugas sound system, petugas multimedia, semua yang terkait dalam pelayanan kami. Biarlah Tuhan memberkati. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Baik dengan memberikan persembahan. Mazmur 54 ayat 6 menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Tersedia kotak syukur dan kotak perpuluhan yang ada di samping sebelah kanan dekat tiang, dan juga kotak persembahan kiri kanan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jeripayahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya.
Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, sumber rahmat dan karunia yang hidup, kiranya Engkau Sang Sumber berkat berkenan menerima ungkapan syukur kami sebagai anak-anak yang Engkau kasihi. Jemaat, silakan duduk. Jemaat Tuhan, mohon perhatian dan kesabaran warga jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat. 1. Ibadah pemberkatan nikah. Majelis jemaat telah menerima permohonan pemberkatan perkawinan Saudara Andreas dengan Saudari Dita Ayudia, simpatisan, yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 10 Desember 2022. Waktu dan tempat pukul 11.00 WIB di Gedung Gereja Sion. Majelis jemaat, organis, pemandu lagu, sound system yang bertugas adalah sebagai berikut. Penatua Jeko Juno Rendaka Siang, Penatua Rudi James Galatang, Penatua Rosiana Lauri Sipahutar, Diaken Berendina Agustina Wage Tuolangi, Diaken Indriawati Sihahedenia. Pemandu lagu Saudari Yosefina Ewage. Organis Ibu Elsa Nirahua. Sound system Bapak Gustav Jakobus. Pastoral akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 pukul 17.00 WIB. Majelis jemaat yang bertugas, orang tua dan saksi diundang hadir dalam pastoral tersebut. 2. Baptisan Kudus Anak Natal kedua. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat GPIB Sion DKI Jakarta bahwa baptisan Kudus Anak Natal kedua akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, ibadah Natal kedua. Waktu pukul 10.00 WIB.
Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dapat menghubungi kantor sekretariat pada jam kerja dengan membawa berkas persyaratan sebagai berikut: 1. Fotokopi akte lahir. 2. Fotokopi surat baptis dan surat sidih orang tua. 3. Fotokopi surat nikah gereja dan surat nikah catatan sipil. Batas terakhir pengumpulan berkas persyaratan baptisan kudus paling lambat hari Minggu tanggal 8 Desember 2022. 3. Rapat PHMJ bersama pengurus Yapendik cabang Fajar Sion. Rapat PHMJ bersama pengurus Yapendik akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, waktu pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB, tempat ruang rapat PHMJ GPIB Sion. Mohon kehadiran seluruh anggota PHMJ dan pengurus Yapendik. 4. Rapat PHMJ bersama Komisi TPG akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, waktu pukul 14.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB, bertempat di ruang rapat PHMJ GPIB Sion. Mohon kehadiran seluruh anggota PHMJ dan Komisi TPG. 5. Rapat PHMJ bersama Panitia Natal dan Koordinator Sektor 1 sampai dengan Sektor 4 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, pukul 15.00 sampai dengan 16.00 WIB, bertempat di ruang rapat PHMJ GPIB Sion. Mohon kehadiran seluruh anggota PHMJ, Panitia Natal, dan Koordinator Sektor. 6. Pengisian pujian untuk ibadah masa raya Natal 2022. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat GPIB Sion dalam rangka menyambut Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Maka Komisi Musik Gerejawi membuka jadwal pengisian pujian bagi warga jemaat yang ingin memberikan kesaksian melalui pujian. Maksimal pengisian pujian untuk setiap tanggal adalah 5 slot. Pendaftaran dapat menghubungi Diaken Junus Malona atau Penatua Joan. Batas pendaftaran hari Minggu 11 Desember 2022. 7. Majelis Jemaat GPIB Sion DKI Jakarta menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan bagi warga jemaat selama sepekan mendatang ini. Kiranya anugerah dan kasih karunia Tuhan yang kita alami ini menjadikan hidup kita semakin bersyukur dan memuliakan Tuhan sumber segala berkat. 8. Majelis Jemaat GPIB Sion DKI Jakarta mengucapkan banyak terima kasih atas persembahan warga jemaat dan simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian dan persekutuan di GPIB Jemaat Sion DKI Jakarta. Tuhan memberkati. Data jemaat yang hadir pada ibadah hari ini berjumlah 143 orang jemaat. Demikianlah penekanan warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jakarta, 4 Desember 2022, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sion DKI.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri sebagai respons akan kesiapan kita menyambut lahirnya Kristus. Marilah kita dengan setia dan penuh cinta kasih hadir bagi sesama kita. Membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.